Selamat siang pemirsa, kembali menyaksikan informasi seputar pembelajaran tatap muka terbatas bersama saya Dilan Saleh. Inilah berita selengkapnya. Setelah berlakunya vaksinasi massal, SMK Negeri 1 Gorontalo memulai uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun pembelajaran kali ini hanya diperuntukkan kepada siswa yang telah melakukan vaksinasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rekan kami Novrianti akan mengajak kita untuk melihat proses pembelajaran tatap muka di SMK Negeri 1 Gorontalo. Saudara, sejak dimulainya proses uji coba pembelajaran tatap muka, seluruh sekolah mulai mempelajarkan siswanya, tak terkecuali SMK Negeri 1 Gorontalo. Nah, bagaimana proses pembelajaran tersebut? Mari kita simak liputannya. Uji coba tatap muka terbatas ini diselenggarakan dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara efektif, mengingat sudah lebih 1 tahun pembelajaran dilakukan secara daring. Tatap muka terbatas ini mendapat apresiasi dari siswa, meskipun pemerintah menetapkan peraturan hanya 25% siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan sejak tanggal 13 September 2021. Kegiatan belajar dimulai pukul 7.30 hingga pukul 12 siang. Dengan waktu istirahat 30 menit, siswa dihimbau membawa bekal dari rumah untuk menghindari kerumunan di kantin. Proses ini dinyatakan berhasil dari uji coba karena PTMT berlangsung dengan baik. Setiap siswa juga dimintai surat vaksin dari gerbang utama, lalu melakukan pengecekan suhu. Dengan usaha ini, kepala sekolah berharap PTMT ke depannya bisa terus berjalan baik dan tetap konsisten dalam penggunaan masker. Saat memasuki wilayah sekolah, siswa langsung menuju kelas dan menerima pembelajaran secara langsung. Salah satu kelas yang akan kita kunjungi kali ini berada di lantai 2 dengan tatanan rapi dan pemilihan warna yang berani, namun lembut menambah kesan indah di dalamnya. 10 multimedia kelas tingkat awal yang akan jadi tujuan kita. Kelas ini melaksanakan PTMT secara langsung dengan mematuhi aturan yang sudah diberikan. Adapun ungkapan dari beberapa siswa mengenai pembelajaran tatap muka. Bagi siswa lain itu yang melaksanakan PTMT itu kayak tersiksa karena ada yang di rumah itu tingkat kejenuhan belajarnya itu kayaknya tinggi. Terus ada yang suka datang sekolah tapi kayak dibatasi. Tapi bagi ada juga yang suka datang ke sekolah tapi cuma tidak serius dibanding orang yang di rumah suka serius tapi malah dirumahkan begitu. Itu menurut saya. Apa ada dukungan dari orang tua dalam pelaksanaan PTMT ini? Awalnya saat diedarkan informasi akan diadakan PTMT, orang tua saya tidak mengizinkan saya mengikuti PTMT sebab syarat utama untuk masuk PTMT itu harus divaksin. Sedangkan hoax yang beredar ini katanya setelah divaksin itu efeknya itu kayak akan lumpuh. Jadi orang tua saya takut saya kenapa-kenapa. Tapi karena sudah banyak siswa yang divaksin dan tidak terjadi apa-apa, orang tua saya mengizinkan saya untuk mengikuti PTMT. Setelah kita menelusuri kelas 10mm, kita akan berkunjung ke ruangan kepala sekolah yang jaraknya hanya akan melewati beberapa kelas saja. Maka dari itu, tetap ikutin saya. Saat menuju ke ruangan kepala sekolah, kita akan diperlihatkan pemandangan taman sekolah yang ada di bawah. Ruang ini terletak tepat di tengah bangunan dengan posisi menghadap ke dalam sekolah.
Dalam rapat bersama rekan guru lainnya, Bapak Ruslan Espayu juga mengungkapkan bahwa pembelajaran akan dilakukan per sesi, yang akan dimulai pada hari Kamis 7 Oktober 2021. Nah, ketika itu jumlahnya belum signifikan, maka kita bolehkan siswa yang sudah vaksin ikut di dalam. Tapi seiring dengan berkembangnya jumlah siswa yang ikut vaksin dan pengaturan jarak tempat duduk yang satu dengan yang lainnya itu sudah ada aturannya, maka kalau semua siswa yang sudah tervaksin, contohnya di kelas A, siswanya sudah tervaksin 24. Kalau itu direnggangkan tempat duduknya, meja, berarti kelasnya terasa sesak, penuh. Dan itu tidak memungkinkan untuk kenyamanan belajar. Maka ditempuhlah kegiatan ini atau program ini, kita urai dalam bentuk pengelompokan siswa yang datang di sesi Senin Selasa atau siswa yang datang pada Kamis Jumat dan seterusnya, sehingga itu hanya salah satu cara dari sekolah dan upaya agar tidak terjadi penumpukan siswa di salah satu kelas. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran di sekolah karena belum melakukan vaksinasi, dengan alasan memiliki penyakit bawaan dan larangan orang tua. Dengan itu, Wakasek Kesiswaan mengungkapkan bahwa pihak sekolah hanya mengikuti perintah dari pemerintah, dan yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka hanya yang sudah divaksin. Ya, jadi harus divaksin ya, kecuali yang memang ada komorbid ya, yang punya penyakit bawaan yang memang tidak bisa divaksin, tidak harus divaksin ya. Tetapi sekarang kita masih saminawa atau ana dulu kepada pemerintah gitu ya. Ketika pemerintah mengeluarkan edaran bahwa yang bisa masuk ke sekolah itu hanya siswa yang bisa divaksin gitu. Jadi makanya pemberlakuan pemeriksaan kartu vaksin di depan tetap kami lakukan karena itu gitu ya. Sejauh ini, pihak sekolah memfasilitasi peserta didik untuk terus mengasah keterampilan para siswa di bidang marketing. Tentu saja hal ini didukung oleh Dinas Pendidikan karena SMK Negeri 1 Gorontalo menjadi salah satu sekolah kejuruan di Kota Gorontalo. Kita hanya akan berharap semoga kedepannya akan kembali normal tanpa adanya ketentuan tertentu. Namun masih dengan kebiasaan baru seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, sehingga tercipta kehidupan yang bersih dan sehat. Nofriyanti Ramadhani, Media Center SMK Negeri 1 Gorontalo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Saya Dilan Saleh bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan.